لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Imam Bukhari dan lain-lain para ulama mereka para beliau menyampaikan bahwa dalam hadis Bukhari terangkan ada babnya babu wujubi umrah wa bab wajibnya umroh dan keutamaannya umroh. Bapak Ibu Umar radhiyallahu anhu laisa illa wa hajjatun wa umrah. Itu berkata tidak ada seseorang kecuali wajib baginya adalah haji dan umroh. Jadi setiap orang itu Bapak, kita sudah diberi rezeki dengan berbagai macam bentuk dan jumlahnya. Nah, rezeki Allah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu panjenengan sekalian ini harus ada sebagian untuk melaksanakan haji dan umroh. Sebagaimana panjenengan kita semua berkewajiban sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, kan begitu. Nah, kalau haji itu ada arkan badannya dan juga mal hartanya. Maka Ibnu Umar menyimpulkan dari beberapa hadis, laisa ahadun illa wa hajjatun wa umrah, tidak ada seorang kecuali wajib baginya haji dan umrah. Bapak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu innaha laqauluha fi kitabillah, sesungguhnya umrah itu adalah gandengan. Jadi kalau melaksanakan haji maka harus melaksanakan Bapak Ibu umrah. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji. Wawunya juga ataf wa atimu. Maka dan sempurnakanlah umrah lillah karena Allah. Dan berdasarkan ayat ini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa haji umrah adalah gandengan daripada haji. Ibnu Umar tegas tidak ada seorang pun kecuali melaksanakan ibadah haji dan umrah. Menurut saya supaya diingat kenapa kita harus segera melaksanakan ibadah umroh Bapak Ibu, mengingat kemarin datangnya sewaktu-waktu yang dipersiapkan ini nanti kita kasih ya qaul mayyina salatun qala fi wa ma'ahu wa amilun ya qaul anhu wa ma'ahu wa amalu wa yu'alu wa amalu wa yaqo amalu. Mayit itu akan diikuti 3 perkara. Yang dibuatkan kembali ke keluarganya, ke rumahnya, dan yang tetap adalah yang tetap bersamanya adalah 1. Mayit diikuti oleh keluarganya, dia akan ke makam, kuburan, hartanya juga ikut sebagian mobilnya dan sebagainya. Wa amadu dan mengikuti pada mayit itu. Fa'al dua keluarganya, hartanya, mobilnya, rumahnya, uangnya, dolarnya, realnya, ATM-nya, lagi ikut. Wayang amal dan yang tetap adalah amalan. Ini adalah kenapa kita harus segera untuk menjadi tamu Allah melaksanakan ibadah umroh dan haji. Yang kedua, ini nanti di hari kiamat nanti Bapak Ibu, kedua telapak kaki kita ini tetap berdiri mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita. La azul wa jama'a abdin yawmana hadai sama'ahu ma'afnahu. Kedua telapak kaki hamba tidak jadi kalau berdiri Bapak Ibu. Mohon maaf. Maka begini
sini terus. Dihadapkan ke Allah. Kanan itu adalah surga, kiri adalah neraka. Kalau dihidup Bapak Ibu atau biaya yang kita keluarkan dengan yang tersisa lebih banyak yang tersisa daripada yang digunakan. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Mencarilah desa akhirat. Dengan apa? Fima ataka Allah. Tidak apa yang memberi padamu sama Allah. Mencari desa akhirat yang surga berbagai artinya sesungguhnya dengan cara harta yang telah Allah berikan kepada kita. Wala tansa nasibad dunya. Kamu jangan lupa bagian dunia, yakni infak, sedekah, kalau itu zakat ya zakat. Wa'asin kama asal berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Kamu diberi rezeki oleh Allah, maka kamu sudah baik gunakan harta itu untuk ibadah kepada Allah, untuk acara. Dan pokoknya rekreasi kalau itu dalam rekreasi. Pokoknya datang pokoknya kebaikan. Jadi wisata religius, kalau itu dalam wisata, itu kebaikan. Gak ada duanya. Kenapa? Semuanya nanti akan kita jelaskan tentang fadilahnya atau umroh fadilahnya per item itu ada. Kita melihat Baitullah sama-sama melihat apa? Kita diberi oleh Allah 20 fadillah. Sama-sama melihat. Kalau kita melihat Ka'bah, Allah wazir baik dan ada syaitan wa birrahman wa bahabadan. 20 umat sudah dikatakan setiap melihat. Nah, gunakan lima Bapak Ibu. Pompom, khomsatin, raihlah. Kalau makna lugatnya itu akan menjarah, langsung didapatkan. Raihlah 5 sebelum datang 5. Syabadah muda sebelum tua. Ada kemudian masih ada kota sakit sehingga sebelum sakit kebagian kota pokok ayam sebelum melakukan wafaroh kota syirik sempat sebelum sibuk. Pokoknya ini Bapak Ibu, pokoknya ini. Wah ayat kaulah mau. Jadi tidak ada terlambat untuk datang ke Baitullah selama transit. Ada yang digendong Bapak Ibu, ada yang didorong, ada yang didorong. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan menyaksikan di sana. Bagaimana? Atau orang-orang Mesir, orang Turki banyak itu menyempatkan dirinya melonggarkan waktunya untuk datang ke Baitullah. Beberapa bulan yang lalu saya rombongan Tanamir, kebetulan saya dari rombongan itu ada ibu yang usianya berapa tahun? Ada 104 tahun. Begitu sampai di imigrasi, ini kelet. Jadi nggak bisa kasih air nggak bisa ini. Saya sampaikan kepada istrinya, apa ya aku ya ada hadis umur dunia wa Masya Allah. Sebetulnya Pak, ini yang tua ini umurnya sampai 104. Dan kalau menjadi ibu ini, tapi semua usianya sampai 104. Masya Allah. Jadi bisnis profesi di sini. Jadi Bapak Ibu, kita pokoknya rugi. Membeli rugi ini mana dalam bisnis akhirat kita kali awak tak bodoh kalau bisa krono bisa kali waktu mau makan kayak bisa gitu lagi. Kemudian apa manfaatnya kita dari umroh? Yang pertama, menghapus dosa. Yuk, misalkan dengan pertanyaan, ya dosa yang lain juga bisa. Tapi beda dengan amalan umroh. Kalau Rasulullah SAW, kalau Rasulullah kafar itu bainallah. Umroh itu
umroh sampai ke umroh yang berikutnya, kita akan mendapatkan fadilah kafaratul lima dzunub, mendirikan kafarah dari apa-apa di antara. Jadi misalkan bahwa ini yang belum pernah umroh, kemudian berarti dosa-dosa yang di antara itu umroh satu berikutnya dan seterusnya itu diampuni. Jadi umroh itu menghapus dosa-dosa di antara umroh berikut. Dan bagaimana saya belum pernah umroh, ya belum pernah umroh itu sampai umroh berikutnya itu. Yes. Jadi menghapus dosa bukan hanya 1 tahun 2 tahun di antara umroh berikutnya. Waktu mabrur lagi selalu jazalina ilal jannah, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali ada surga. Dengan biaya sekian, jaminan yaitu surga. Dengan harga sekian, paket sekian, jaminan ampunan dosa. Tidak hanya itu berikutnya mendapat pahala yang besar. Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi umratiha. Rasul berkata kepada Aisyah di dalam umrah Aisyah, "Inna laki min ajr ala qadri aslihi wa nafaqati." Sesungguhnya pahala bagimu ada pahala atas kira-kira kepayahanmu dan biayamu. Berarti kalau kita capek, kita capek, kesel, payah di dalam melaksanakan ibadah umroh, dan semua biaya yang kita keluarkan untuk umroh ini akan diberi pahala. Jadi per item per tawafnya, sholat 2 rakaatnya, sa'i sopawarnya, berjalannya, kemudian biaya pengurusan dalam umroh mulai dari paspor, visa, kemudian untuk tiket, kemudian untuk dasar hidup, nanti akan dijelaskan oleh pihak dari travel. Itu akan mendapatkan. Jadi misalkan yang jauh, otomatis ada tambahan biaya. Misalkan kami kita akan dari Islam dari Surabaya, berarti yang jauh datang ke bandara Surabaya kan begitu. Nah, itu semua tambah biaya. Nah, tambahnya biaya itu akan menjadikan pahala. Inna laki ajr, sesungguhnya bagi Aisyah dan ajri dari pahala di ala qaul nasab ini atas kira-kira kepayahanmu. Yakni semakin payah, semakin besar pula pahalanya. Semakin besar biaya yang dibakar, semakin besar pula pahala yang didapatkannya. Nih, coba. Barang siapa manfaat bil baiti wa sallallahu alaihi karena kami ini rokok balik. Barang siapa yang mau Baitullah dan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, berarti 1 paket untuk sekali umroh. Tawaf di Baitullah bukan utara, kemudian sholat 2 rakaat di belakang Ibrahim, itu pahala seperti memerdekakan. Pahala berapa harganya? Mungkin puluhan dinar, kita nggak tahu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan sholat, baik itu di Masjid Nabawi maupun di Masjid itu Masjid Rom. Sholat di Masjid Nabi, Nabawi, paket kita nanti akan kesana. Kita balik dari Abdul min alfi sholat di Masjid Nabawi, lebih pokok daripada 1000 sholat selain Masjid Nabawi. Illal Masjid Haram, kecuali sholat wasatu di Masjidil Haram afdalu minna li al-islami di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram itu lebih pokok daripada
100.000 sholat selain asar. 100.000 bisa dibayangkan 100.000 itu. Jadi sholat menjadi masjid ini niku 100.000 sholatan. Berarti maghrib itu pinter. Yuk, setahun itu kan 360. Sholat menjadi isan maghrib sekali tak sholatan nilainya lebih baik daripada 100.000 sholat selain di masjid-masjid yang lain, baik itu di Indonesia maupun di sana. Maka nanti kita sempatkan, kita longgarkan waktu kita cobaan ini dari tujuh puluh sholat penguatan itu majelis sholat. Pokoknya sholat 5 waktu diusahakan sholat ini masjidil Rokodul Hotel. Biasanya ini kalau kali ini panasnya 40 derajat. 40 derajat. Ini di sekitar 27 mungkin petang. Sengaja ini saya nanti itu berarti gawat cobaan kamu, cobaan kesal. Dari kan ini dengan buku ini dari beberapa orang merupakan masyarakat. Dan bagi ibu ini merupakan jihad. Ana Aisyah bertanya Rasulullah bisa jihad, apakah bagi wanita itu jihad? Orang ini alih jihad. Bagi wanita itu wajib bagi wanita adalah jihad. Larang ditawafi tidak pernah. Tapi al-hajju wal umrah. Ibu pun jenengan duit pun kanggo niku wis iki polnya wis polnya jihadnya wanita itu adalah hajju. Nah mungkin jenengan ibu ketika sudah sampai di sana dua minggu sama dengan mulut azab nangis seperti itu. Dan mulut azab dalam rezeki saya terjadi haji mungkin dilakukan oleh Mas Agus dan Taraman atau berapa biaya. Yang penting itu bagus kalau paling berapa. Lanjut. Nah, seperti yang saya sampaikan menjadi tamu Allah. Menjadi tamu Allah itu orang yang dihormati oleh Allah, yaitu Allahi salah satu kalau siap tidak mungkin kita akan perang bahwa itu karena kita aman. Wal haji dan dimungkinkan ini wal haji wal bukhar. Orang haji dan orang yang umroh ini menjadi tamunya Allah. Menjadi tamu Allah doanya dikabulkan. Nah ini menghapus kemiskinan. Fa'ilahumma fa'adu bil haji wa umrah. Itulah anak haji wa umrah. Fa'innaha yadil faqr wa dhunub kama yadil kir wa berhadir wa dhunub. Sesungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi musim haji, musim umrah itu hilang kefakirannya. Berarti kalau sudah hilang kefakiran menjadi apa? Kefakirannya dihilangkan, berarti itu menjadi kaya. Dosanya dihilangkan, berarti bersih, tidak punya dosa. Digambarkan Rasul sebagaimana hubungan mandi menghilangkan kotoran besi, emas, perak, hilang bersih sehingga tayang kotoran itu hilang. Dan lebih benar walaisa hajjatul mabrur fa'bud ila jannah, dan tidak ada pembalasan haji mabrur kecuali surga. Mudah-mudahan kita semua dimudahan oleh Allah bisa masuk ke haji, bisa masuk ke umroh berkali-kali bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, aman, selamat, ada dan barokah. Nah, Bapak Ibu, Agus sabda wal haji wal rahmatullah. Da'ahum Allah memanggil mereka. Da'ahum Allah
Yaitu Allah berfirman, walillahi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil kepada umat manusia, umat Islam ini untuk ibadah kepada Allah. Allah panggil, fa'ajabuhu, mereka mengabulkan kepada Allah atas panggilan. Wasa'aluhu, dan mereka minta kepada Allah, fa'alahu, maka Allah memberi kepada mereka. Baik dalam waktu cepat maupun lambat pasti dikabulkan kalau biasanya. Jadi sama-sama berdoa Bapak Ibu, ndonga itu azan, ndonga sarong itu dalam waktu cepat lambat pasti kabulkan. Yakin kan? Yakin. Saya membuktikan Bapak Ibu. Saya membuktikan. Saya 2018 adalah saya umroh bersama istri saya. Kemudian saudara saya Adidas itu tertinggal di masyarakat. Terus saya bilang begini, ya Allah, saudara saya adalah tertinggal di Masjidil Haram. Berarti ini sudah registrasi, udah daftar ini. Sandalis, fisik sandalis. Saya ingat dalil yaitu apa? Bilal belum masuk surga, Bilal masih hidup dunia, tapi sandalis sudah sampai di surga. Jawab tahun 2019 panggil saya untuk laksanakan ibadah. Panggil saya bersama istri saya. 2019 saya dipanggil dan saya beribadah. Sebut piye? Ya namanya iso. Gitu. Jadi sarannya ketika kita minta harus gitu. Harus dalam waktu cepat mau pada pasti kabulkan. Penjenengan 10 ini kalau ngomong 1 ini. Atau tahun 97 saya ke umroh. Terus umroh Ramadan. Setelah saya nunggu teman di jam waktu ada jam di kerja sekolah. Saya ini apa? Maka saya masih jauh. Terus saya mau begini, ya Allah, saya ngapain? Bila aku makan kamu, saya hutang-hutang pada siapa? Jadi besok, jangan saya lapar. Bila aku makan kamu, yang lama kemudian ada orang mati. Mas sini. Dari mana? Dari sekolah Jawa. Oh, saya dari Lampung. Saya sudah kerja di situ 17 tahun. Ayo makan di ibu. Jadi saya enggak membayarkan besok ya Allah menyebut. Ini mana sih kayak mana? Kalau ini. Namun jalur mana yang bisa lebih baik kok jalur sembarangan. Sing di waktu sing berperan aku dan hubungan wapes. Dan yakin wasalu waqahu mereka minta Allah memberi. Jadi mustajabul da'wah. Orang ini. Kemudian membagi pahala dan umroh bila Ramadan. Bila Ramadan umroh bila Ramadan jadi dengan ini bisa punya Allah. Menurut azan jauh menurut adalah jangan panggil Allah bulan Ramadan untuk rezeki ibadah umroh. Kita tak punya ini pokoknya mau semua pakai di belakang sampai dengan Ramadan kita ambil ini. Ketika nanti umroh Ramadan dan umroh akan di bulan Ramadan, apabila umroh akan di Ramadan ada sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu adalah haji, membagi ibadah haji. Nah, untuk menjaga haji karena tentunya lama Ramadan terus biaya mahal. Dan cara gimana? Ya umroh. Nah, sebagai haji kecil. Jadi haji kecil itu maksudnya ya tawaf, umrah dan sa'i seorang. Walau kata Allah jahat tidak asbab, wa ana umrah qalat dunya
Kenapa? Karena tidak wukuf di Arafah, tidak dimati di Muzdalifah dan hanya melaksanakan tawaf kemudian selesai sholat. Nah, umroh itu bagian dunia seisinya. Dunia seisinya. Kalau ibu sudah pernah melihat dunia seisinya? Masalah itu saya pernah ke PT Freeport di Minasa. Masya Allah, namanya emas itu banyu emas ini. Masalah berapa barel? Kalau nyawu kan nyawu emas. Ini gunung tinggi namanya. Dan belum lain, saya pernah ke Israel. Ada pabrik pembuatan berlian nomor 2 sedunia. Jadi harta dunia itu mahal banyak jumlahnya. Nah itu dengan umroh ini, wa umroh dan khairun dunya wa umroh itu lebih baik dari semua. Kemudian apakah boleh umroh dulu sebenarnya? Bapak Ibu, ada yang sudah sebelumnya atau haji sebelumnya? Ada yang sudah haji? Nah, saya dulu, jangan saya. Rasul itu umroh sebelum apa? Haji. Berarti boleh. Nanti udah umroh dulu. Umroh ini kata Rasulullah SAW, umroh 4 kali umroh. Kullahunna fi dzilqa'dah. Semuanya dikerjakan dalam bulan Dzulqa'dah. Ila pelatihan amal hadani. Berarti satu dengan hajinya itu Dzulhijjah. Umrah fil Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah itu dilaksanakan itu bulan Dzulqa'dah. Wa umrah al-muqbil fil Dzulqa'dah. Tahun 7 juga Dzulqa'dah. Wa umrah al-Qirana. Umrah al-Qirana itu setelah Nabi membagi kendaraan perang Hunain. Insya Allah nanti kita akan mengambil nikmat dari Qirana. Insya Allah nanti kita akan tahu nanti bagaimana. Kita akan Qirana. Itu bersama Hunain di Dzulqa'dah. Wa umrah al-Hajjah bersama hajinya itu tahun 10 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Nah ini Bapak Ibu yang perlu ini menurut saya ini di Masjid Kuba. Nah ini Kuba tadi kita akan kesini Bapak Ibu. Masjid Kuba tadi. Ini yang larang ini khusus untuk yang yang bukan mengikuti seperti ini. Nah niat yang benar dinamakan niat. Kemudian ini niat karena Allah. Kemudian biaya dari harta yang halal, utang tak kotor, halal oleh sehingga oleh Allah ngapusi, sehingga oleh ini tiba, dia tak boleh, harus ada. Allah ayunas jika Allah itu ayat kalau tidak ayat Allah baik Allah dari ketuanya bukan yang diterima oleh Allah yang baik. Nih, tidak terjadi hajat di nafkah ibadah, wawadari tidak mau gozri pada ada lebih Allah lebih dan adil bersama lebih wasabaik zahra alam wa ilaha alam wa hajjul mabrur wa mahzurin. Rasulullah ketika seorang haji dengan biaya yang baik, ketika dia meletakkan kakinya di pancatan kuda atau sudah menaiki pesawat atau kendaraan, maka dia memanggil, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Begitu saatnya sedang umroh, atau saatnya dia haji melakukan labbaik Allahumma labbaik, maka ada orang yang memanggil dari langit, nadau munadi sama labbaik saja menjawab, zaduka alam, sanumu berkalu alam, warohilan kami dari alam, haji baik selain makzurin, tidak dosa.
ketika belajar terjatuh nafkah khabithah, ketika dia keluar dengan biaya yang jelek, biaya yang haram, riba dan sebagainya, Allah tahu binafil ghazi, begitu dia siap untuk melaksanakan umroh atau haji, labbaik dia mengatakan labbaik, dan sama malaikat mengatakan tidak, orang labbaik, wala orang sa'dai, orang dan tidak terima zaduka aram, bekal aram, wala aram, dia yang atau belum hajimu tidak baik. Nah maka kita biaya kita yang kita keluarkan, yang kita setorkan itu ya supaya dari biaya yang hutang nggak apa yang penting bayar begitu. Nah, yang penting tidak riba, yang penting tidak menipu. Bapak Allah berfirman. Nah, kemudian yang saya katakan tadi itu ilmu, niat, kemudian biaya yang halal, yang ketiga adalah ilmu. Wala taqfu ma laysa bihi ilmu. Kalau kita tidak berilmu dulu, berarti ya ini tak dalil namanya maka laysa ada qawa raddul. Kalau sampai dapat setengah malam, maka amal itu ditolak. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang keempat ini selain niat yang benar karena Allah, kemudian bekal, sanggup biaya dan yang halal, yang ketiga adalah ilmu, maka yang keempat adalah fisik. Fisik yang sehat, badan yang kuat. Al-mu'min qawi khairul ba'ahu ila Allah wal mu'dhah wa fi kullin khair ihris ila ma. Orang iman yang kuat itu lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah daripada orang iman yang lemah. Berarti ketika sehat jasmani rohaninya, ketika kuat itu lebih disenangi oleh kenapa? Lebih semangat, lebih getol dalam ibadahnya daripada yang lemah, yang sakit-sakitan atau malam. Tapi wabiqul itu setiap masing-masing orang iman yang lemah, orang iman yang kuat itu baik. Artinya manusia itu, orang iman itu mempunyai kemampuan masing-masing, keahlian masing-masing, kekuatan masing-masing. Ada yang lemah, tapi zikirnya tidak pernah berhenti. Ada wiridnya, ada tidak pernah berhenti. Sedekahnya tidak pernah berhenti. Begitu. Maka upayanya pilih selama yang bukan. Nah, apa kaitan dengan nanti kita umroh? Nah, ini masih cukup ada waktu. Kita insya Allah berangkat tanggal 21 dan 24. Nah, nanti Bapak Ibu latihan lah, latihan jalan. Karena nanti itu bukan fisik. Nah, nanti kalau jalan puasa, tidak perlu kita dulu. Nah, nanti kalau dorong berarti ya perlu biaya lagi 300 ya untuk biaya dorong. Nah, itu dorong. Kalau dorong sendiri bisa nggak? Ya akhirnya kalau apa namanya fisiknya kuat aja. Nah nanti Bapak Ibu tetap supaya semangat, usul positif itu harus jangan sudut, jangan sombong, jangan sombong. Bismillah kuat, Bismillah ya Allah bilang kekuatan, dan sebagainya. Nah, jangan disebut mereka ada ini kelihatannya remeh Bapak Ibu, tapi ini namanya tanah haram. Kalau ngomong nih ngomong dari Jawa tidak masalah. Ini ngomong di tanah haram, Jadi ngomong sak ngomong, buat yang itu menang, temen. Ini kejadian beberapa kemarin waktu kita mengangkat koin namanya Jawa Umroh di bulan Ramadan. Ada di hotel. Ini maksudnya menjadi pelajaran bagi kita. Kalau enggak, kalau dia jelas tak boleh. Kalau enggak, saya tidak berapa. Oh iya sudah. Nah kita nanti ke Mutazawah.
Kalau sadar gitu, jangan sadar ya, harus sadar saja. Benar-benar. Ya, saya antar dari Azam, dan dengan ya jadi komis. Pakai imamnya itu lepas. Kemudian tasnya ini hilang. Terus bingung. Ikuti arus bingung, guys. Kayak sebenarnya. Terus kayak soalnya dan ada ID card apa itu terus ketemu. Entah gimana saya juga gak tahu. Paginya itu malam, paginya baru datang. Dia apa? Supir taksi. Minta berapa? 300 dolar. Minta 300 dolar. Ada apa? 300 dolar. Tak kira lagi pelupun. Ada kalau nggak sampai SKI. 300 dolar. Baru jamaah tadi bilang, aku bingung om. Aku sebelum tangis. Nah, akhirnya kita kasih, singkat kita. Kemudian kita gimana kita? Bapak ini atau mau mengutang nggak perlu duit. Tibanya yang pasti orang duit berapa? 6 juta. Aku nggak perlu. Sampai apa? Mau angkat duit, aku nggak saya tahu orang punya jelas gitu perasaan itu biasa dengan kita duit kalau kami punya apa? Lah duit 6 juta itu prioritas dibalik tak siap aku tidak akan ngebohongi. Aku mengil saya sudah jangan kau usah aja nanti sudah yang penting ID card apa namanya belum nanti kalau kena jodoh dan sebagainya nanti pakaian baju alasnya itu hilang, tasnya hilang, tasnya terus bingung ketemu kalau sebetulnya di internet dengan alamat ID card itu penting yang ID card nanti hotel bayar 500 bulan dan di duit pulau biaya tiga duit 6 juta itu diidentitas. Usia Allah lebih kok ini dari duit kemana? Betul. Duit. Maksudnya hati-hati ya, tanah-tanahnya apa ya? Ngomong sama ngomong apa? Lelet dan mau istighfar. Nah, nanti itu masih sebelah sini. Mobil nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Bir nanti. Mobil di rumah yang kita amalkan ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Bir nanti berikutnya. Saya kira ini keputusannya Bapak Ibu. Ini keputusannya ini saya di kemudian Ustaz Hadi Yahudin, Ustaz Hadi Sayyidullah, terus kalau semuanya hadir menghubungi Bapak Ibu, melayani Bapak Ibu semuanya, bagaimana untuk pelanggaran nanti apa namanya program depannya. Ini materi berikutnya, terus jadi ini nanti untuk teknis pelaksanaan sebagainya, untuk dana dan sebagainya nanti dari Pak Dirut akan menyampaikan. Monggo nanti sabi Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu untuk silakan dipun nanti kali kopi dan dipun sediakan di teras masjid. Kalau ada ini Bapak Ibu, ini sudah sampaikan al-hujjah wal malu waqtullah. Orang yang haji, orang yang umrah dengan Allah
in da'auhu ajabahu ini selalu baru korban. Jika mereka itu Allah mengabulkan, jika mereka minta ampun, Allah mengampuni. Ini saya sampaikan Bapak Ibu, umroh secara bahasa adalah dari kata umroh bermakna ziarah. Yang gambar yang silakan di atas. Oke. Berkunjung atau mendatangi suatu tempat itu umroh. Nah, secara istilah syariat umroh berarti berkunjung ke Baitullah dengan berihram untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i dan bersyukur dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dipahami. Niat kita itu umroh. Ada yang lain kita bisa berbeda, itu nanti Allah. Yang penting itu adalah melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i, kemudian tukar bersyukur dengan niat mengharap ridho Allah. Nah, kalau umroh ini juga besar jadi nama Allah doain saja. Rukun umroh, amalan umroh yang harus dikerjakan tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa diganti dengan jam. Jadi Bapak Ibu harus memahami rukun umroh. Rukun itu adalah yang harus dikerjakan, tidak boleh diwakilkan dan tidak diganti, tidak bisa diganti dengan jam. Kalau tidak menjaga itu tidak sah rukun. Begitu. Harus dikerjakan, tidak bisa dilakukan dan tidak bisa diganti dengan dam. Bagi siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun umrohnya, maka umrohnya tidak sah. Ini yang perlu dipahami. Kalau tidak kita melakukan umroh, rukun umroh harus dikerjakan. Tidak boleh diwakilkan, tidak bisa diganti dam, menyembelih hewan tidak bisa. Nah itu. Kalau salah satu di antara rukun umroh ini tidak bisa dikerjakan, umrohnya tidak sah. Tidak diterima. Nah ini rukun umroh. Ini niat. Berarti niat itu harus sendiri, tidak bisa diwakilkan. Niat. Labbaik Allahumma umroh. Ini masing-masing harus membaca niat. Niat yang boleh dilafalkan adalah niat haji dan niat umroh. Ini. Kemudian yang kedua, tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah. Kemudian yang ketiga, sa'i di antara Safa dan Marwah, dan yang keempat adalah tawaf atau berikutnya. Gak boleh sa'i dulu baru tawaf. Gak boleh. Harus niat dulu, setelah niat berapa? Niat ihram dan tawaf di Baitullah, sa'i di atas Safa Marwah dan berikutnya adalah tawaf. Kemudian wajib. Wajib adalah amal umroh yang wajib dilaksanakan. Dan siapa yang mengerjakan salah satu dari amal wajib umroh, maka dia berpotensi menyembelih dan umrohnya sah. Jadi bedanya rukun dengan wajib. Kalau rukun harus dikerjakan sendiri, tidak diwakilkan dan tidak bisa dikerjakan. Ketika salah satu ditinggalkan,
tidak sah umrohnya. Kalau haji wajib umroh, amalan yang wajib dikerjakan. Nah, ketika meninggalkan ini, maka dia kena dam. Namanya dam isaah. Dam karena pelanggaran. Hukum ketika dam ini dilaksanakan, maka hukumnya umroh itu adalah sah. Dia melanggar, kemudian kena dam, namanya dam isaah. Dan itu ada dua, dam isaah dan dam nusuk. Nusuk itu adalah rangkaian berhaji, seperti yang kita dam. Kalau pelanggaran namanya dam isaah. Barang siapa yang lupa sesuatu dari manasiknya, rangkaian ibadah haji atau umrohnya, atau meninggalkannya, maka supaya mengalirkan darah menyembelih darah. Jadi kalau orang lupa atau karena tidak bisa melaksanakan ibadahnya, contohnya ini ini kalau sudah saya aja lihat ini yang dimaksud wajib. Apa bedanya dengan tadi niat ihram? Niat ihram itu yang penting niat. Nah, niat itu ketika di mikot. Dan bila lupa, contohnya ini nanti kalau rute kita ini Surabaya, kemudian Mekah, Jeddah, langsung kita diajak ke Mekah. Maka niat kita di mana? Yang lama. Jadi di dalam pesawat. Labbaik Allahumma umrohan gitu. Nah, sholat sunnah, sholat itu sunnah. Ada sunnah. Dan dilarang ketiduran, Pak. Nah, ini ketiduran. Lewat yang lama baru ingat, belum membaca apa? Niat. Labbaik Allahumma umrohan. Berarti dilaksanakan niatnya itu tidak di mikot. Di Jeddah baru sadar, begitu mau turun, pesawat mau turun, sebentar lagi mau take off. Landing. Terus saya belum niat, segera melakukannya. Labbaik Allahumma. Ada mak, dan dia sudah membaca niat melaksanakan rukun umroh itu niat ihram begitu. Tapi tidak di mikot, maka kena dan menyembelih itu seekor kambing 400 riyal begitu. Ini wajib. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, cukur pendek atau gundul. Nah, lupa di mama belum atau gundul, terus di situ berpakaian biasa dan sebagainya. Karena dia belum belum. Kalau itu ditandai dengan apa? Mencukur. Ini wajib, wajib. Nah, ketika salah satu dia wajib ditinggalkan, sah umrohnya sah. Ini wajib membayar apa? Ya. Kemudian yang ketiga, ini sunnah. Itu wajibnya ada dua. Sunnah umrah adalah amalan atau ucapan dalam umroh selain rukun dan wajib. Dan siapa yang meninggalkan amal umroh, amalan menyembelih ya.
Jadi kalau sunnah itu umpama tidak dikerjakan umrohnya sah. Umrohnya sah, tapi apa namanya? Umrohnya tetap sah dan dia tidak berkewajiban menyembelih dan beda dengan meninggalkan wajib tadi. Bisa dipahami nggih? Rukun, wajib dan sunnah. Rukun ada berapa? 4. Niat ihram, yang kedua tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Lukar yaitu menggunting atau cukur, yang ke berikutnya adalah berurutan. Nah, wajib itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan di dalam rangkaian ibadah umroh ketika dia lupa tidak mengerjakannya, maka dia berkewajiban bayar dam. Hukum umrohnya adalah sah. Contohnya membaca niat atau di mikot itu wajib. Di mikotnya, kalau membaca niatnya itu adalah rukun. Kalau di mikotnya itu adalah wajib. Berarti kalau ketiduran tidak membaca niatnya itu dijeda, berarti dia meninggalkan apa? Wajibnya. Maka kenapa? Dan menyembelih hewan kambing 1. Nah ini. Nah, mikot makani itu tempat dimulainya ibadah haji atau umroh bagi orang yang bertempat tinggal di Mekah dan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam mikot di antara Mekah dan mikotnya dari rumahnya masing-masing, yakni seperti Bir Ali, kemudian Qornal Manazil, Yalamlam, sehingga orang Mekah sendiri. Ini ada 4, Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Nanti insya Allah kita langsung ke Madinah, sehingga mengambil mikotnya itu tidak di Yalamlam, mengambil mikot yang terdekat yaitu di Bir Ali, kemudian di Ju'fah, Yalamlam dan Qornal Manazil. Insya Allah untuk yang gelombang 21 ini insya Allah ke Taif, kemudian mengambil mikot di Qornal Manazil ini. Jadi nanti insya Allah di Bir Ali, kemudian di Ji'rona, kemudian di Qornal Manazil. Ada mikot zamani, maka ini amalan mandi. Ini mandi seperti mandi jinabat, mandi besar. Nih, yang diawali ada mandi dulu, junub. Kemudian bagi laki-laki disunahkan memakai minyak rambut, minyak wangi, dan di tubuh bukan dipakai bagaimana Bu? Minyak wangi di tubuh, bukan di pakaian ihram. Catatan, sunnah memakai minyak wangi di badan ini dilakukan di mikot sebelum niat ihram. Kalau sudah niat ihram, tidak boleh memakai minyak wangi baik di badan maupun di pakaian. Jadi kalau memberi wangi-wangiannya itu sebelum ihram itu diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan di saat dia sedang melaksanakan umroh atau umroh, baik untuk umroh ikram haji maupun ikram umroh. Melengketkan rambut agar tidak mudah rontok di saat berikram bila diperlukan. Silakan pakai apa? Minyak apa? Minyak tanju atau minyak apa? Untuk mencegah kerontokan. Bagi laki-laki berpakaian ihram dengan 2 lembar kain, dan 1 kain disarungkan dan 1 kain lainnya diselendangkan di kedua bahu. Nanti insya Allah akan dipraktekkan.
Bagi perempuan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh aurat kecuali muka dan telapak tangan. Catatan nomor 1 sampai 4 boleh dikerjakan sebelum di mikot. Jadi mandi, misalkan nanti kita mengambil mikot di Bir Ali, mandinya berarti boleh di hotel. Sehingga nanti ketika di Bir Ali cukup melaksanakan sholat 2 rakaat, setelah itu melafadzkan niat. Demikian juga nanti ketika di Jirona atau di Kornal Manazil. Ini pakaian ihram. Ini saat itu saat tawaf. Ini pakaian ihram adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh dengan ketentuan warna pakaian ihram disunahkan putih. Nah, ini bahu yang kanan itu terbuka, sedangkan yang kiri tertutup. Nih. Nah, ketika di luar tawaf, dan pada saat sholat, ini keduanya ditutup bahunya. Contohnya pada saat itu sa'i itu tuh. Jadi saat ini yang dalam keadaan ini saat apa? Tawaf. Jadi misalkan dalam perjalanan boleh, ini perjalanan ini disarungkan boleh. Nah, saat tawaf ini aja. Ini khusus untuk yang laki-laki. Pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 lembar atau pakaian 2 helai kain yang tidak berjahit, yang dipakai untuk pakaian bawah menutup aurat, dan kain satunya lagi diselendangkan dengan ketentuan bahu kiri tertutup dan bahu kanan terbuka saat tawaf. Nah, ini untuk ibu-ibu. Bagi perempuan memakai pakaian biasa yang menutup seluruh tubuh kecuali muka, wajah, dan kedua telapak tangan. Ini nggak boleh pakai cadar. Maaf. Ini nggak boleh pakai cadar. Ini nggak boleh, niqab nggak boleh. Kalau masker boleh. Tapi kalau niqab atau cadar nggak boleh. Ini seperti ini, kayak gini. Jadi wajahnya. Kemudian ini nggak boleh. Nah, ketika sholat itu tutup semuanya. Kemudian tidak boleh begini. Misalkan panas atau dingin nggak boleh. Kalau ini sengaja maka kena fidyah. Nggak boleh melanggar. Jadi pelanggaran kecil itu kena fidyah. Ini. Oke. Ketika menjalankan sholat, baik sholat wajib maupun sunnah, disunahkan menutup kedua pundak dengan kain ihram. Menutupkan ke kepala adalah salah satu larangan dalam ihram. Ketika melanggar larangan itu nanti kena fidyah. Amalan yang dikerjakan di mikot itu sholat sunnah 2 rakaat, mengucapkan niat ihram, niat umroh untuk dia sendiri, labbaik Allahumma umrotan atau labbaik bi umrotin. Kemudian ketika mewakili orang lain, nanti Bapak Ibu untuk umroh berikutnya, kedua atau ketiga, nanti labbaik Allahumma umrotan. Sebutkan. Itu. Ini di halaman 4. Melafadzkan niat untuk ihram umroh untuk diri sendiri, labbaik Allahumma umrotan. Aku sebut panggilanmu ya Allah, ihrammu, dan niatkan untuk ibadah umroh. Umroh mewakili orang lain, labbaik Allahumma umrotan sebutkan namanya. Sudah hafal nggih Bapak Ibu? Coba bareng-bareng labbaik Allahumma umrotan. Salah satu aja, jangan disebut semuanya, ya toh? Labbaik Allahumma umrotan an. Coba labbaik Allahumma umrotan an. Jadi nanti umroh yang kedua, Bapak Ibu boleh mewakili ibunya. Sebut
labbaik Allahumma umratan an ibu jenengan sinten yang sudah meninggal dunia, yang sekiranya atau yang masih hidup tapi nggak mungkin untuk umroh, yang sudah meninggal dunia atau masih hidup tapi nggak mungkin itu maksudnya sudah penyakit menaun atau di kembang bayan dan sebagainya itu. Tapi kalau masih tua dan sebagainya ada kemungkinan, nah gitu, mewakili umroh, labbaik Allahumma umrotan. Nah, nanti praktiknya gitu. Oke. Terus nanti ikram, kemudian pengertian ikram sudah saya kira. Larangan dalam ikram ini mencabut atau memotong rambut, baik rambut kepala maupun rambut yang lain seperti bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan dan sebagainya, atau gini hidung. Nah, ini nggak boleh, mencabut nggak boleh. Jadi setiap begitu kita melakukan labbaik Allahumma umrotan, maka kita nggak boleh melakukan larang-larang ini dengan sengaja memakai wangian, kemudian berbicara yang bisa, itu bukan biasa, membangkitkan syahwat, meminang, melamar. Saya kira ya ini keilmuan aja Bapak Ibu, bercumbu. Nah, ini hati-hati pada saat berikram bagi jamaah atau tamu Allah yang bersama istrinya atau bersama suaminya. Jangan sampai bercumbu dengan istri disertai syahwat seperti mencium, menyentuh dan sebagainya. Kalau hanya bergandengan, misalkan mengawal, mendampingi atau ini, ya nggak apa-apa selama dia tidak ada syahwat. Apalagi berhubungan suami istri, mengganggu atau membunuh binatang, atau makan hewan buruan. Ini saya kira keilmuan. Ini berbuat maksiat, melakukan perbuatan fasik, ini ya nggak boleh. Bertengkar, ini yang memakai pakaian berjahit nggak boleh. Ini nanti bisa memakai cadar, memakai kaos tangan bagi ibu. Ini, nah bila ada uzur boleh memakai masker, misalkan kena apa, untuk melindungi angin, debu dan sebagainya. Nah, kemudian bacaan talbiyah. Coba ini halaman 4, halaman 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku sambut panggilanmu, sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan semua kerajaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Ini insya Allah nanti juga dibagikan buku kecil. Coba bareng-bareng, nanti kita juga akan sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu dibaca saat kita setelah melafalkan niat labbaik Allahumma umratan, kemudian selama dalam perjalanan kita sampai mengusap atau melambaikan tangan isyarah di itu Hajar Aswad. Ini tidak ada orang muslim yang membaca talbiyah melainkan ikut talbiyah makhluk dari kanan atau kiri, baik dari batu, pohon, bongkahan tanah hingga habisnya bumi dari sana. Jadi mentoknya ketika orang yang ikram haji atau umrah membaca talbiyah
kanan kiri kita semua, baik yang kering maupun yang basah, itu bebatuan semua juga mengucapkan, membaca kalimat talbiyah. Kemudian diulang-ulang di dalam ibadah umroh, bacaan talbiyah dibaca berulang-ulang mulai dari sesudah niat ihram umroh di mikot sampai menjelang mulai tawaf di Baitullah. Jadi baca terus. Nah, di waktu yang senggang atau keadaan capek dan sebagainya boleh di situ istirahat ya boleh, ya toh. Tapi zikirnya, wiridnya atau kalimat yang dibaca ya labbaik Allahumma labbaik. Boleh keras, boleh pelan, boleh bersama-sama, boleh sendiri. Bagi laki baca dengan suara keras, sedangkan bagi wanita cukup pelan. Nanti kita pandu ketika sedang di bis dan sebagainya. Ini Mas Haram. Ini setelah masuk masjid melihat Ka'bah berdoa. Ini halaman 3 juga. Tadi belum. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Allahumma ufilid nubi waftahli abwaba rahmatik. Bismillah dengan namamu ya Allah. Bismillah dengan nama Allah. Wassalamu keselamatan Allah Rasulullah tetap atas Rasulullah. Allahumma ya Allah ighfir, semoga mengampuni engkau li kepadaku. Waftah, semoga membuka engkau li untukku abwaba rahmatika pada beberapa pintu rahmat engkau. Kemudian kita keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maufilli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Nanti Bapak Ibu supaya diingat kita masuk pintu nomor berapa. Bila perlu difoto-foto. Nah itu. Biasanya nanti lihat hotel kita di mana. Atau hotel kita dekat dengan pintu Fahad atau Malik, Abdul Aziz atau pintu yang lain. Nah di situ ada tulisannya nanti. Ada rokem nomor. Bapak Ibu bisa moto. Sewaktu-waktu nanti kok delalah bingung umpama, tapi mudah-mudahan nggak bingung itu. Nah itu pintu di titen ya, diingat. Oh saya masuknya pintu sini. Itu. Kemudian kita masuk baca doa itu, kemudian terus. Nah begitu sampai di bawah kita akan melihat Baitullah dan berdoa ini. Allahumma, halaman berikutnya, Allahumma zid baitaka hadza tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan. Allahumma ya Allah, zid, semoga menambah engkau baitaka rumahmu hadza yang ini tashrifan, kemuliaan, wa ta'ziman dan keagungan, wa takriman dan kehormatan, wa birran dan kebaikan, wa mahabatan dan kewibawaan. Atau doa yang lain di bawah ini, Allahumma zid baitaka hadza tashrifan, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Monggo nanti silakan yang dihafalkan yang di atas atau yang bawah. Nah itu. Kemudian ini Baitullah. Setelah masuk masjid melihat Ka'bah berdoa. Kita nanti biasanya Bapak Ibu yang belum pernah atau yang sudah pernah menghayati nangis biar nanti ya dibiarin sama mutawafnya biar sampai nangis sampai kerinduan yang luar biasa melihat Baitullah. Masya Allah udah ya, rindu sekali ini. Allahumma zid baitaka hadza tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mabatan. Tihayati tawaf. Kemudian kita tawaf Bapak Ibu. Tawaf ibadah kepada Allah sementara dengan cara mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Dilanjutkan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Itu adalah
apa namanya tawaf. Ini hal-hal yang perlu mengerjakan tawaf. Keadaan suci, punya wudhu. Apabila terjadi batal di saat melaksanakan tawaf, maka putaran yang telah dikerjakan tetap dihitung. Kemudian setelah wudhu menambah kekurangan hitungan putaran dari tempat di mana dia batal. Demikian juga ketika terputus tawaf karena sholat wajib atau terdesak, maka dia melanjutkan tawafnya dari tempat terakhir dia terhenti. Jadi nanti bila mana dalam putaran tawaf itu misalkan dapat 4 di pojok rukun nyaman, ambil aja wudhu. Kalau hanya wudhu saja, Bapak ambil gelas di tempat zam-zam itu. Gak perlu kita keluar ke hamam, jauh nanti. Atau ambil itu di tempat minum itu, yang biasa di belakang Makam Ibrahim, ambil itu wudhu pakai air zam-zam. Gitu. Pakai air zam-zam. Nah ibu, kalau keluar nanti jauh, udah kita aja. Ibu gini sini aja. Itu kalau memang batal. Dan itu sudah lazim. Orang-orang Saudi dan orang-orang sudah biasa begitu. Kalau memang batal memang dimaklumi, ya, tidak harus ke sana. Pakai air zam-zam. Nah nanti kita mutar, jangan melawan arus Bapak Ibu. Ikuti putaran. Terus nanti dari putaran itu di mana kita batal, kemudian kita menyambung lagi, meneruskan. Ini pojok itu Bapak Ibu, ini Hajar Aswad. Nah ini pengalaman ketika akan mencium Hajar Aswad akan lebih mudah insya Allah, biidznillah. Ketika dari sini, dari depannya pintu Baitullah, sini. Kita ngantri di sini, maju sini. Biasanya umumnya orang itu dari sini longgar, langsung sini. Nah kita sini masuk doa di multazam, menempelkan badannya, terus geser ke kiri, atau tangan berpegangan dengan ini. Di sini ada laskar, ada polis, tentara yang nunggu di sini. Kita pegangan sini, kemudian ini ambil dari bawah, ngambilnya jadi yang atas, bawah. Orang itu ketika mencium, maka setelah mencium dia naik ke atas, nggak mungkin ke bawah. Nah kita ngambilnya kalau dari atas ke dadu, ngambil dari bawah. Sela-sela itu ambil dari bawah, set masuk, kemudian kepala kita masuk ke Hajar Aswad ini. Nah, kemudian kalau kita keluar, di sini ada pancatan Pak, ini. Kaki kita mancat aja, udah nanti akan ditolong banyak orang ini. Terus kemudian hati-hati banyak atau orang yang ngaku menolong, tapi ternyata kena minta uang. Ada yang 400 real Pak. Itu. Nah kita jangan mau dikibuli. Sini. Ini Hajar Aswad. Nah mencium Hajar Aswad sama dengan mencium tangannya Allah. Ini bagi orang yang sudah pernah mencium ini merupakan luar biasa ini. Ini rasanya Masya Allah. Mencium Hajar Aswad merontokkan dosa. Aslinya ini batu. Putih dari surga. Karena kesalahan anak Adam jadi hitam. Hajar Aswad, batu hitam. Itu. Nah ini Hajar Aswad. Kemudian ini multazam. Nah, nanti kita praktekkan di sana. Ini multazam nempel. Ini ndonga to mriki sakake atau sembarang kali
Bahasa Arab boleh, bahasa Jawa boleh, wis sak maturin Gusti Allah teman. Tempelkan sini. Nah, biasanya orang itu lebih memilih ke sini. Milih ke pintu Ka'bah, padahal tidak ada kefadolannya. Kalau doa di antara pintu dan Hajar Aswad. Itu kalau doa. Nanti insya Allah kita kita upayakan insya Allah semuanya bisa doa. Baik ibu-ibu nggak apa-apa di sini. Kita rombongan langsung rombongan seret itu 35 misalkan langsung seret lebih mudah gitu. Insya Allah. Nah ini pintu Ka'bah, kemudian Hijr Ismail, ini Hijr Ismail, maaf, ini Hijr Ismail. Nah ini beberapa tahun yang lalu ditutup. Sebelum pandemi itu dibuka sholat di sini. Kalau ingin sholat di Baitullah, sholat di sini. Biasanya orang-orang menghadap ke sini, menghadap ke tembok Ka'bah ini. Sebenarnya menghadap kemanapun bisa. Ini kalau ingin sholat di Baitullah, sholat di Hijr Ismail. Kemudian Maqam Ibrahim ini, Bapak Ibu, Maqam Ibrahim ini sholatnya berarti di belakang Maqam Ibrahim nanti. Terus kita mulai start Allahu Akbar, melambaikan. Ada sana lihat lampu hijau, Allahu Akbar. Berarti kita sudah memulai itu melaksanakan tawaf. Nah ini putarannya. Nah, nanti kita bareng-bareng. Nanti ada teknis akan dijelaskan nanti di sana aja insya Allah. Nah, ini mutar begitu sampai kita jangan langsung ke sini. Berat nanti. Udah ikuti aja putaran. Misalkan kita sini, ikuti aja putaran sini. Nanti bisa ke sini. Nepet-nepet bisa. Semakin padat ini. Radius ini semakin cepat tapi semakin padat. Nah, ini doanya apa? Ini. Ini mulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yaman, doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Coba bareng-bareng Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yaman. Berapa kali? Ya, nggak ada jumlah. Yang penting itu dari Hajar Aswad sini sampai Rukun Yaman. Kemudian dari Rukun Yaman ini doanya, mohon maaf. Nah, lagi. Nah, dari Rukun Yaman ke Hajar Aswad ini baca Allahu Akbar, cukup isyarah Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Dari Rukun Yaman sampai Hajar Aswad kita berdoa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai selesai finish ini. Nanti Bapak Ibu ngitung sendiri. Satu. Yang membawa karet, gelang, boleh taruh sini. Nanti dipindah sini. Ada boleh pakai yang wiritan itu boleh. Hitungan itu 7 itu.
satu boleh. Mana yang disuka atau digegem gini boleh, karet boleh. Yang penting berarti ini sampai hitungan ini dari sini Hajar Aswad, kemudian Rukun Yaman sampai Hajar Aswad hitung 1 sampai 7 kali Bapak Ibu, 7 kali. Terus berikutnya kita bergeser ke ini, ke belakang makom Ibrahim. Nah, nanti akan diarahkan biasanya sini untuk laki-laki, perempuan itu di belakang nanti sampai ke belakang sini. Belakang persis boleh, agak samping boleh, samping sini boleh. Boleh. Atau sampai lagi boleh, sampai ke belakang terus boleh. Yang penting tidak di sini. Ini yang penting, tidak di sini, tidak di sini, tidak sini. Nah, di sini boleh. Nah, kemudian kita berdiri menghadap ke Ka'bah, di hadapan kita di belakang makam Ibrahim, kemudian di depan ini posisinya sini berdiri membaca ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini masing-masing. Nah, kalau tadi subhanallah boleh bareng-bareng dengan suara lirik, atau kalau ini baca sendiri-sendiri Bapak Ibu, atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Coba kita bareng di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Nah, baru nanti melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Nah, ini sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ini nanti kalau Bapak Ibu melihat persisnya sini, boleh nginceng, boleh lihat. Misalkan di sini, ini dalamnya ini loh Bu. Ini sebagai apa? Pijakan kedua telapak kakinya Nabi Ibrahim di saat membangun Baitullah. Awalnya Hajar Aswad ini nempel di sini, dekat di sini. Atau pada zaman kekhalifahan Umar ini digeser karena mengganggu orang yang sedang umroh atau geser ini. Nah, ini yang perlu dihafalkan Bapak Ibu. Rakaat pertama Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun 6 ayat. Kemudian rakaat kedua surat Al-Fatihah dan surat Ikhlas. Setelah sholat berdoa di antaranya, ini di antaranya artinya boleh dengan doa yang lain. Allahumma anta ta'al musiri walan yati. Tadi udah di halaman 4. Berikutnya Bapak Ibu, halaman berikutnya ada 4. 5, halaman 5. Hah? Ya. Bacaan sebelum sholat sunnah di belakang makam Ibrahim Nah, ini ada kalimatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Kemudian setelah sholat, enggak perlu wiritan Bapak Ibu. Enggak perlu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, enggak perlu. Langsung ada assalamualaikum. Nah, memuji pada Allah atau asmaul husna atau doa-doa yang lain. Nah, baru kita membaca ini. Allahumma, ya Allah, anta engkau ta'lamu, mengetahui engkau siri rahasiaku, walaniyati dan keadaan lahiriahku. Faqbal maka menerimalah engkau ma'adrati pada alasanku, wa ta'lamu dan mengetahui engkau hajati pada keperluanku. Fa'atini maka memberi engkau padaku, su'li pada permintaanku, wa ta'lamu dan mengetahui engkau apa ini di sisiku. Faufirli maka mengampuni engkau padaku zunubi dosa-dosaku. Asal kami minta aku pada engkau iman yubah yang membanggakan apa iman qalbi hatiku. Wa yakinan dan keyakinan sodikon yang sungguh yang benar hatta ala masing mengetahui aku anahu bahwasanya la yusibani tidak menimpa padaku ila kecuali apa kata beta yang menulis engkau li kepadaku. Wa radini semoga meridhokan engkau padaku biqadhaika dengan hukumku. Dan ridhokanlah hatiku pada qadarmu.
Dan ditambah dengan doa-doa yang lain Bapak Ibu. Jadi ini diawalkan, ini doanya Nabi Ibrahim ini. Nah, terus atau boleh membaca doa-doa yang lain. Nah ini kesempatan Bapak Ibu, titipan doa dari keluarga, anak, atau saudara, atau bapak ibu, atau ini biasanya kan ditulis. Kalau nggak tulis, biasanya di HP. Nggak apa-apa. Nah, bawa HP nggak apa-apa. Terus ditulis, baca. Jadi setelah ini, doa ini titipan Doni sopo, dibaca sudah. Atau dibaca di speakerkan boleh. Jadi doa-doa yang lain itu mendoakan untuk diri sendiri, keluarganya dan sebagainya. Atau pakai surat atau tulisan boleh dibacakan. Itu boleh duduk, boleh berdiri atau membacanya. Boleh berdiri, duduk dan sebagainya. Terus setelah itu nanti pokoknya kesempatan ini kita beri kesempatan. Ada yang setengah jam, ada yang kadang-kadang ya sampai diluapkan isi hatinya di sini boleh. Nah, maka catatan doa yang kecil, doa itu di bawah aja Bapak Ibu. Atau doa yang lain atau bacanya di bawah. Atau kalau nggak hafal baca gitu. Nah, nggak masalah. Kemudian sebelum menuju Bukit Sofa melaksanakan sa'i, yakni kita melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad dengan baca takbir. Nah, ini nanti ada tulisannya, nanti akan menuju ke yaitu Babus Sofa. Allahu Akbar. Kita melambaikan sambil menghadap ke Hajar Aswad. Allahu Akbar. Lalu kita menuju ke Bukit Sofa. Ini Bukit Sofa. Ini Sofa. Ini sini Bu. Sebelah. Jadi sebelah timur, sebelah utaranya, selatannya, mohon maaf, selatannya. Ini sebelah selatan. Terus nanti Bapak Ibu akan dipandu nanti minum zam-zam. Itu Bapak Ibu, kalau memang visinya kurang bagus, hindari dingin. Hindari. Pilih nanti ada tong itu untuk pilih yang goir barit, tidak dingin. Ada tulisannya barit, goir barit. Ada tulisannya tadi. Yang dingin berarti barit. Yang tidak dingin, goiri barit, ada tulisannya. Itu milih aja. Kalau dingin ya betul dingin. Kemudian minum zam-zam. Minum zam-zam, ambil ada gelas kecil itu sudah disiapkan. Tinggal ngambil dari bawah, gini, kemudian tinggal ngambil. Ada tiketnya, picit aja. Terus menghadap ke Baitullah, sunnahnya menghadap ke Baitullah. Jadikan satu gelas ini 3 kali teguhan. Doanya ini, Bismillah, Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Allahumma ya Allah, as'aluka, minta aku pada Engkau ilmu nafi'an yang bermanfaat. Ada kalimatnya di sini ini ya. Halaman berikutnya, bawahnya. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, ini sih aku, as'aluka, minta aku pada Engkau ilmu nafi'an yang bermanfaat, wa rizqan, dan rezeki wasi'an yang luas, wa syifaan, dan obat min kulli da'in, dari setiap penyakit. Ini harus yakin. Saya membawa jamaah umroh atau seorang ibu atau ini waktu di sofa, beliaunya itu masya Allah, Ibu gimana? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ternyata yang tadinya itu saya nggak mampu jalan, ternyata ibu ini atau mampu berjalan dan kuat. Kakinya ini dioles siapa Bu? Bukan remosan, bukan balsam, bukan zam-zam. Jadi waktu di samping pinggir itu ada zam-zam. Nanti Bapak Ibu ketika Safa Marwah akan ketemu tulisan
itu di atasnya mau zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam itu diminum tergantung niatnya. 5 syuriba yang diminum lahu pada zam-zam. Terus orang tua ini kakinya ini diolesin. Ini. Diolesin. Jadi dibelonyoi, diolesin zam-zam. Dia yakin, alhamdulillah kuat bu. Masya Allah ini. Tak oleh sih Ustaz ini saya basahi dengan zam-zam. Saya yakin. Oh zam-zam ini air dari surga. Saya yakin. Itu itu yang saya bawa itu. Yakin. Bagus. Apa meneh kita yang muni yakin ahli donga udah. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Warizqan wasan wa syifaan min kulli da'in. Obat dari segala macam penyakit. Kudu yakin, syaratnya yakin. Syaratnya itu yakin. Kalau nggak yakin ya ini. Pada saat minum zam-zam disunahkan ini. Bapak Ibu ini menghadap kiblat, minum dengan 3 kali nafas. Setelah minum membaca alhamdulillah. Ojo suudzon. Lah kok lek nguyuhan piye? Nguyuh ngono. Malah kok nguyuhan piye ngono. Jadi jangan suudzon. Wis yakin wis ndonga sempenting wis jalani. Nah gitu. Nah, kita ke Safa Marwah diawali dengan bukit Safa. Nanti Safa sa'i adalah beribadah kepada Allah SWT dengan berjalan di antara bukit Safa Marwah sebanyak 7 kali dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Ini terus. Nah, ini Safa dulu. Ini diawali Safa. Ini lampu hijau Bapak Ibu, kemudian ini Marwah, kurang lebih 50 meter jaraknya. Nah, kemudian ini udah kembali lagi. Jadi ini nanti kita praktekkan dari Safa, kemudian kita menuju ke Marwah dulu dihitung 1. Marwah ke Safa 1. Safa Marwah 3. Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Begitu ya. Nah, ini setiap akan naik ke bukit Safa maupun Marwah disunahkan baca ini. Coba bareng-bareng Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kita naik sampai bukitnya, nanti kita sana dengan tenang menghadap ke Baitullah. Ini naik ke bukit Safa sambil baca ayat. Kemudian berikutnya di bukit Safa menghadap ke arah Ka'bah dan berdoa. Kemudian berikutnya berjalan menuju bukit Marwah, berdoa di antara 2 lampu hijau bagi laki-laki dengan berjalan gitu ya, berjalan dengan ngincik atau lari-lari kecil. Bagi perempuan ya jalan biasa. Naik ke bukit Marwah sambil membaca ayat di bukit Marwah menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Hal ini dilakukan 7 kali dimulai dari bukit Safa dan diakhiri bukit Marwah, kemudian tahallul selesai. Ini alurnya. Alur perjalanan dari bukit Safa ke Marwah. Ini dari Safa ke Marwah 1. Kemudian Marwah Safa 2, ini 3. Kemudian berikutnya dari Marwah ke Safa itu 4. Kemudian dari Safa ke Marwah 5. Dari Marwah ke Safa itu 6. Dari Safa ke Marwah 7 finish. Nih. Dikerjakan setelah tawaf, kemudian dilakukan di tempat sa'i masnya 7 kali, kemudian suci. Ini suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari najis baik di badan maupun pakaian. Baik laki-laki, bagi laki-laki lari kecil, romal itu lari kecil antara 2 lampu hijau sambil berdoa. Nanti doanya ada.
Kemudian naik dan menginjak kaki ke atas batu di bukit Safa dan Marwah. Berdoa ketika berada di Safa dan Marwah sambil menghadap ke kiblat. Ini ini startnya Safa. Tadi akan naik, Bu. Nanti naik dan nanti kalau apa namanya, nanti kita cari, mohon maaf, ini longgar. Nah, ini di sini nanti kita longgar di sini. Ini menghadap ke kiblatnya sana, Baitullah sini. Atau kita longgarnya sini. Lihat situasi, longgarnya sini. Jadi ada yang hanya melintas gitu aja, melintas, nggak boleh. Harus sampai sini, berhenti menghadap ke kiblat, kemudian berdoa, gitu ya. Nah, kemudian ini lampu hijau dari Safa, Marwah. Ini lampu hijau, ini dari bukit Safa, terus sampai sini Marwah. Lebih dekat, lampu hijau ini lebih dekat dengan itu Safa. Ini kisahnya dulu Ibu Hajar mencari air. Ini di lembah dulu. Ngincik, lari kecil, sampai Bukit Marwah berhenti. Ternyata lihat ke bawah nggak ada. Begitu diulang sampai 7 kali. Sehingga disunahkan bagi orang yang melaksanakan haji atau umroh untuk sa'i. Ini Bukit Marwah. Bukit Marwah itu lebih luas dan nggak ada ini. Nanti kita bisa di sini di bebatuan ini. Kita atau di sampingnya boleh. Kemudian tahallulnya di Marwah. Ini tahallul bagi ibu-ibu, cukup di belakangnya atau satu genggam belakang ujungnya. Ini tahallul bukan ini. Nah, bagi bapak-bapak yang menghendaki langsung gundul, ada barber di sana. Itu biasanya 10 rial cukup. Ini 3 menit selesai. Nah, kemudian kita ke halaman berikutnya. Doa ini ketika di Safa dan Marwah. Kita sambungkan Allahumma innaka qulta, dari atas dulu. Nomor berapa itu? 14 ya. Doa di atas bukit Safa Marwah. Allahu Akbar diulang sampai 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu diulang sampai 3 kali. Doa tersebut diulang 3 kali dan ditambah dengan doa-doa lain seperti ini. Jadi baca dulu, tidak perlu isyarah. Allahu Akbar. Coba bareng-bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nanti diulang sampai 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti Allahu Akbarnya membaca berapa? 9 kali. Setelah itu nanti membaca doa yang lain. Doa-doa yang seperti yang dicontohkan ini. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum. Allahumma ya Allah, innaka engkau qulta telah berkata engkau ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku kabulkan kalian. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan sesungguhnya engkau tidak mengingkari pada janji. Wa inni as'aluka ma hadainan Islam. Sesungguhnya aku minta kepada engkau sebagaimana engkau menunjukkan padaku lil Islam, pada Islam. Allah tanzi'ahu minni, bahwa engkau tidak mencabut Islam itu dari saya. Hatta tatafani, sehingga mewafatkan kau padaku. Wa ana muslim, sedangkan aku sebagai orang Islam. Kemudian dilanjutkan doa ini. Allahumma asimna, ya Allah jagalah kami bidinika, dengan agamamu.
wa tawa'iyatika dan taat kepadamu, wa tawa'iyati rasulika dan taat kepada utusanmu, wa jannibna dan semoga menjauhkan kepadaku hududaka batas-batas engkau. Allahumma ya Allah ij'alna semoga menjadikan kepadaku nuhibbuka senang aku padamu, wa nuhibbu dan senang aku malaikata pada malaikat engkau, wa ambiyaka dan nabi engkau, wa rusulaka dan utusan engkau, wa nuhibbu dan senang aku ibadaka salihin ibadaka pada hamba engkau as-salihin orang-orang yang salih. Allahumma ya Allah habibna menyenangkan engkau padaku ilaika kepada engkau, senangkan diriku kepada engkau, wa ila malaikata dan kepada malaikat engkau, wa ila ambiyaika dan kepada para nabi engkau, wa rusulika dan para rusul engkau, wa ila ibadika dan kepada hamba engkau as-salihin orang-orang yang salih. Allahumma ya Allah yasirna semoga memudahkan kepadaku bil yusra pada kemudahan, wa jannib dan semoga menjauhkan kepadaku Allah usra pada kesulitan, wa ufir dan semoga mengampuni engkau lana kepadaku fil akhirat di akhirat wal ula dan di dunia, waj'alna dan menjadikanlah engkau padaku min a'immatil muttaqin dari imamnya pemimpinnya orang-orang bertakwa, yakni menjadi contoh orang yang bertakwa. Nah, kemudian pada saat itu di lampu hijau ini berdoa itu Rabbi ya Allah ighfir semoga mengampuni engkau li padaku, warham dan semoga menyayangi engkau, atau wa anta sedangkan engkau, atau lafadznya ini nggak usah dibaca kalau memang satu satu kalimat berarti doanya Rabbi fili warham wa antal a'azil akram begitu. Kalau innaka berarti Rabbi fili warham innaka a'azil akram, salah satu dipilih. Wa antal a'azil akram dalam kurung itu enggak perlu dibaca. Al-azu yang maha perkasa, al-akram lagi maha mulia. Nah, ini setelah itu tahallul di Bukit Marwah, Bapak Ibu boleh sanggup gunting kecil persiapan untuk tahallul. Nah, ini Ibu masing-masing kepada Ibu tahallul atau langsung ke tempat cukur boleh. Ibadah selesai, nanti ketika pulang doa ini. Nah, saya kira itu nanti ini city tour, juga akan rombongan kayak gini. Nah, kemudian untuk doa keluar rumah nanti berarti Bapak Ibu ketika sudah tanggal 21 nanti akan disiapkan yang berkaitan dengan itu, berarti doa terus nanti akan dipandu doa bersama. Kemudian ini Allah antas sahibus safar, Allah akbar ini. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan dari sini praktek. Coba Pak Afan ya. Aman saja sedikit. Yang pertama untuk menata paket mikro bagi laki-laki tadi sudah diterapkan hanya 2 lembar saja. Maka termasuk pakaian dalam dan kemudian ya siji bagi laki-laki juga harus dipasang lepas, tidak ada pakaian dalamnya tidak ada semua ya. Kalau perempuan seperti biasa, tapi ini khusus laki-laki tidak ada kainnya menempel kecuali kain mikro 2 kali kemudian. Kemudian ketika tadi tawaf kita diusahakan karena tadi disyaratkan tidak boleh memakai minyak wangi ketika sudah berniat ihram, maka ketika kita putaran tawaf diusahakan jangan menyentuh islam Ka'bah karena islam Ka'bah itu mengandung minyak wangi. Nah, kemudian yang dijelaskan oleh Pak Ferdi termasuk hanya trik saja sedikit supaya kita nanti segera langsung ke dalam makam Ibrahim, mungkin putaran 1 sampai 4 putaran itu bukan makam Ibrahim.
biar putarannya tidak larut-larut. Nah, setelah mulai putaran 5 dan 6 kita mulai menjauh, sehingga nanti kita bisa mengambil posisi langsung ke belakang maupun ke belakang tanpa memotong orang-orang yang lainnya. Kemudian untuk sa'i apakah tadi di dalam dari gerakan termasuk itu sunnah. Di dalam sa'i harus sunnah ya, sunnah punya izin. Tapi apabila tidak punya wudu ketika sa'i antara sholat dan lupa itu juga tidak apa-apa. Yang mewajibkan atau yang harus punya wudu itu ketika tawaf wudu. Berarti nanti maksudnya tadi suci badannya tidak kena najis. Apabila batal, lanjut aja, tidak harus mempunyai wudu. Tidak harus mempunyai wudu. Kemudian coba nanti dipraktikkan cara memakai pakaian ihram bagi laki-laki. Yang kanan sak sekape niki nggih. Sekape niki, nah apa niki? Sing kiwa berarti iki enten turahan. Apa sini? Depan kamera sini. Enten turahan. Oh iya. Nah, nek ngeten. Lah, nanti yang penting untuk pemakaian ihram bagian bawah harus di atas mata kaki. Nggih. Niki tinggal digulung mawon. Nggih. Kira-kira di atas mata kaki nggih. Mangke saged dipasangi sabuk. Terus macam lainnya boleh enggak? Saged bareng. Boleh panjenengan niki disatukan pucuk ketemu pucuk. Nggih, kados ngaten nggih. Nah, kados ngaten saged. Lah mangke dikira-kira ini tekuk ngaten, niki juga saged tekuk ngaten. Tapi sebelum ngaten, ini yang bagian dalam sakit jenengan lebetaken mriki. Niki lebih nanti nggo cekelan garwane jenengan nggih saged, terus ini lebih ke dalam sehingga nanti nyun sewu niki jenengan tinggal. Nah, sing penting di atas mata kaki. Niki lebih aman karena ini lebih mlebet mriki. Sehingga nek jenengan mangke ndodok ngaten, niki tidak terbuka. Bagian tengah niku mboten terbuka. Tapi nek umami kok sing kados niki nyun sewu niki contoh yang sing gampang buka nggih. Dasare kula ngagem celana. Nah, nek kados niki biasa kados niki gampang buka. Gampang buka. Enggak bayar tapi bayar. Nah niki mau nggih, sing mau nggih. Utawa nek umpama niki dibalik, misalkan sebelah kiri, niki umpama nek jenengan kok sing kados niki kersane niki napa jenenge ketinggal. Nah, kiri ngeten. Nggih. Kira-kira ngeten. Nah, yang ini yang sebelah sini masuk ke belakang. Betul. Nah, terus niki sret ngeten. Nah, niki kersane tulisan niki ketinggal di depan bisa. Nggih. Umpami kepingin tulisan niki tengah jeng, kersane mangkene ilang ketinggal anamira. Umpami mboten nggih sing paling gampil wau nekuke nggen kiri. Melebete sing kiri. Ulang. Niki yang model kedua nggih, niku model kedua. Mau tugas yang pertama tak ulang melih, sret. Iki kan sami nggih, ujung ketemu ujung. Terus ngaten, sret. Sarungan. Kayak kados sarungan nggih. Nah, kados sarungan. Oh niki sing ngriki ya. Mangi sing kiri nggih. Kados sarungan kados niki. Lah, niki yang ini masuk. Sakit mangke nggih, cekelan sakit ini. Ini model yang kedua. Yang penting di atas mata kaki. Nah, satu sekalian. Nah, makanya yang kedua saya praktekkan.
Nah sing niki untuk yang kiri kira-kira semanten. Nggih. Sacukupe tangan mawon. Yang kanan diturahke. Panjenengan iki mlebet mriki. Nek enten sabuk mlebet sabuk kenging, langsung ditekuk mriki nggih kenging. Nah, ketika tawaf ini di bawah ketiak. Dan selain tawaf, pokoknya selain tawaf pun apa mawon selain tawaf niki ditutup. Baik dalam perjalanan setelah kita melafalkan talbiyah dari mikot niki ditutup. Berarti dibuka itu hanya ketika tawaf saja. Sa'i pun setelah kita tawaf selesai, setelah tawaf selesai mau mengerjakan sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, jadi kan segera tutup begini. Ini pundak ini. Wow, sing model yang kedua, sing bawa model kedua, niku nggih sing biasa dipraktekkan ngaten. Nek wau bagian dhuwur niku sing pas sing tangan kiri, nek niki bagian ngisor, sing dipaske sing tangan kanan, sehingga mangke turai tenggene kiri. Pun jenengan ajeng kagem sing putih niku. Gambar sing pundi? Monggo, nggih. Nah, niki termasuk mangke dari Bir Ali sampai ke Masjidil Haram itu kurang lebih 420-an kilo ya Pak. Itu kan lama, diagem terus mangke sampai ke maktab, ke hotel, ini paket ihram tetap dipakai. Berarti sejak itu jenengan umpama kok harus ke kamar mandi dan lain sebagainya, niku ndempun mboten yang kembang-kembang sedaya. Ku sampaikan paling nanti biasanya dari Bir Ali kita ke maktab Mekah itu untuk meletakkan barang-barang dulu diletakkan, kemudian langsung persiapan untuk umroh. Ya, insya Allah nanti bisa dipraktikkan Mas. Nah, contoh kita keluarga ini yang di depan. Contoh, dia langsung praktek. Ya, sip. Yang Praktis. Nah, yang penting di depannya, yang penting itu depan itu double. Kemudian ketika jongkok, ketika ruku sujud tidak terlihat. Karena kita yang laki-laki nggak boleh pakai celana dalam atau celana pendek, nggak boleh. Mata pergi Pak. Nanti bapak-bapak belajar ya, harus bisa. Coba. Masukkan. Ya. Bon. Ketika tawaf. Bon berarti saged nggih, cawa saged nggih. Mangke nek saged tapi kon mangke dibriefing mulai mangke saged sareng-sareng pas tengah makam yo mangke saged. Paham kita. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan acara, rencana dan pelaksanaan ibadah umroh yang sesungguhnya
Allah memberikan aman, selamat, lancar dan barokah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, yang barokah untuk kelancaran perjuangan berjamaah Rudmatul Jamaah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa ala sairina lil mu'minina wal mu'minat wal ikhwani sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illal halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa zaima maghfiratika wal walimata min kulli bir wassalamata min kulli its. La tadzamani la ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan rombongan ibadah umroh An-Namrah tanggal 21 dan 24 Agustus bulan ini, ya Allah, Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan aman, selamat, lancar, barokah, semuanya bisa melaksanakan ibadah umroh dalam keadaan sehat walafiat, aman, selamat, lancar, barokah. Allah memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, kelancaran, Allah memberikan kebarokahan, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allah balina Makkah wal Madinah wa Arafah warzuq hajjal mabrur warzuqna wa filana warhamna anta maulana fansurna minkum kafirin. Allahumma rzuqna auda ila Makkah wal Madinah wa Arafah ma azwajina wa ahlina wa auladina wa imamana wa jama'atana marratan badal marrah bis salamati wal barakati wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna al-auda ila Makkah wal Madinah wa Arafah ma azwajina wa ahlina wa auladina wa imamana wa jama'atana marratan marrah ma asyarikah an-namirah trafilindo fis salamati wal barakati wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Segala kekurangan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.